Berapa banyak dari Anda yang tahu ini film apa, Bapak Ibu? Home Alone ya, tahu ya. Film ini berkesan buat saya karena waktu baru keluar di tahun 1990. Ada yang belum lahir di sini tahun 90? Ya, cuma beberapa yang angkat tangan. Saya menonton ini bersama dengan keluarga di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi Home Alone. Nah, beberapa fakta menarik tentang film Home Alone ini. Sekali lagi keluar di tahun 90. Budget dari film ini, kenapa? Oke. Jadi budget dari film ini itu sekitar 18 juta dolar, Bapak Ibu. Tapi di minggu pertama film ini keluar, film ini sudah mendapatkan pemasukan 17 juta dolar. Jadi artinya di minggu pertama udah balik modal. Nah, film ini mendapat pemasukan kotor atau gross revenue sebanyak 477 juta US dollar atau sekitar setengah miliar dolar. Sampai hari ini 30 tahun kemudian dari sejak pertama film ini keluar, film ini masih menjadi film dengan tema Natal yang mendapat pemasukan tertinggi. Nah, buat Anda yang belum pernah nonton film ini, kayaknya kebanyakan dari Anda udah, tapi kalau belum nonton film ini, saya kasih gambarannya 15 detik dari film ini, Bapak Ibu. Sinopsisnya 15 detik. Jadi ada satu keluarga besar yang merencanakan untuk pergi liburan ke Eropa. Nah, ini keluarga ini besar banget, Bapak Ibu. Jadi mungkin mereka ngumpul di satu tempat, di satu rumah, datang dari berbagai area, dan mereka mau pergi liburan ke Eropa. Di hari di mana mereka mau berangkat ke airport, ada satu orang yang ditugaskan untuk menghitung. Pastikan semua orang ikut, nggak ada yang ketinggalan. Ternyata orang itu salah hitung. Ya, nah akhirnya si Kevin, anak kecil ini, si Kevin ini ketinggalan di rumah. Mereka nggak sadar bahwa Kevin ini tertinggal, orang tuanya nggak sadar waktu dia udah ada di dalam pesawat menuju ke Eropa. Jadi mereka kaget, kayaknya si Kevin ketinggalan. Nah, tentu aja dari film ini yang menarik adalah di mana Kevin ini berhasil untuk mencegah perampok untuk merampok rumahnya. Nah, tapi ada sesuatu lagi yang menarik buat saya, Bapak Ibu. Ketika orang tuanya Kevin ini sadar bahwa dia meninggalkan anaknya di rumah, dia mencoba untuk menghubungi beberapa orang untuk dimintain tolong. Salah satunya juga polisi dimintain tolong. Lalu mereka coba untuk hubungi tetangga-tetangganya. Mungkin karena itu lagi musim liburan, kebanyakan dari tetangga mereka juga lagi liburan. Jadi dengan singkat cerita, mereka nggak bisa menemukan orang untuk membantu dia ngecek si Kevin di rumah. Nah, dengan kejadian ini, kita coba have fun sekarang. Kita mau bayangin sebuah skenario. Kalau ini terjadi sama Anda dan saya, kira-kira Anda dan saya butuh berapa lama untuk mencari orang yang bisa membantu Anda? Pertanyaan ini memforsir Anda untuk berpikir, kita punya berapa banyak teman dalam kehidupan kita? Anda mengerti maksud saya? Pertanyaan ini memforsir Anda untuk berpikir, Anda kenal gak sama tetangga-tetangga Anda? Apakah Anda kenal namanya aja, atau bahkan namanya Anda gak kenal? Apakah Anda punya nomor telepon mereka? Ya kan? Pertanyaan ini memforsir Anda untuk berpikir, Anda punya teman gak di tempat kerja? Anda punya teman gak di gereja, Bapak Ibu? Jadi kira-kira berapa lama sampai Anda dan saya bisa menemukan orang yang bisa membantu Anda kalau ada sesuatu yang terjadi. Nah, hari ini kita akan mulai serial khotbah baru yang kita beri judul The Connected Life, yaitu hidup yang terkoneksi. Ini adalah topik yang akan kita bicarakan sepanjang bulan Maret. The Connected Life, Bapak Ibu, hidup yang terkoneksi. Kalau Anda dengar kita bilang seri khotbah, itu artinya kita pilih satu topik terus kita bicarakan dalam beberapa minggu. Nah, inilah topik yang akan kita bicarakan di dalam bulan Maret ini. Nah, sebagai gereja, saya punya tujuan, saya punya target, saya punya goal kenapa kita bicarakan topik ini sepanjang bulan Maret. Karena nanti di bulan April setelah Paskah, kita akan memulai life group kita, Bapak Ibu. Apa itu life group? Life group itu adalah komsel kita, yaitu kelompok kecil yang bertemu di tengah minggu. Nah, kali ini kita akan bertemu hanya 8 minggu aja. Jadi komitmen yang saya minta dari Anda, komitmen yang saya minta dari leader-leader life group itu nggak selamanya, nggak seumur hidup. Jadi cuma 8 minggu aja kita ngumpul.
Jadi Anda pun kalau Anda memberikan komitmen Anda nggak usah harus berpikir, ini sampai kapan ya saya kasih komitmen saya ya. Kita akan mengadakan live group 8 minggu. Jadi mudah-mudahan dalam 5 kali hari Minggu di bulan Maret, saya bisa meyakinkan Anda betapa pentingnya kita hidup punya komunitas. Di minggu yang pertama ini, saya ingin kita semua memikirkan ini. Di bagian yang pertama dari seri khotbah ini. Gimana kalau ternyata Tuhan ingin memperluas lingkaran Anda dan lingkaran saya? Kira-kira Anda setuju gak sih kita semua punya lingkaran? Kita punya lingkaran keluarga, kita punya lingkaran pertemanan, ya kan? Kita punya lingkaran orang-orang yang kita nyaman, Bapak Ibu. Itulah lingkaran kita. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan Anda sebuah term, sebuah istilah yang disebut dengan moral circle. Definisi dari moral circle adalah the people that you are the nicest to and the people that get your love the most. Apa itu moral circle? Circle atau lingkaran moral. Lingkaran moral adalah orang-orang di mana Anda paling baik kepada mereka dan mendapat kasih terbanyak dari Anda. Biasanya itu adalah keluarga Anda, biasa teman-teman dekat Anda, teman-teman baik Anda, atau mungkin barista yang setiap hari Anda ketemu, setiap pagi waktu Anda beli kopi, Anda mulai kenal, ya kan? Atau mungkin orang yang bikinin makan siang Anda, sandwich Anda setiap hari Anda mulai kenal, itulah lingkaran Anda. Orang-orang di mana Anda memberikan kasih Anda yang paling banyak dan perhatian Anda, dan Anda paling baik kepada mereka, Bapak Ibu. Itulah definisi dari moral circle. Nah, untuk memperjelas ini, saya mau kasih Anda sebuah gambaran. Mudah-mudahan dengan ilustrasi ini akan lebih jelas, Bapak Ibu. Mungkin Philip boleh bantu ya. Boleh saya minta Lina, Indra, Lisa. Mana ya? Tadi katanya gini nih. Ya. Boleh maju Lina, Indra, Lisa, Krista ya. Ayo Krista maju, Krista. Yuk maju. Nah, Lina, Indra, Lisa boleh duduk. Ini, satu lagi nih kursi. Oke. Ini gambaran dari moral circle. Krista berdiri di samping saya. Udah, ini aja nih. Ya. Nah. Aduh, Krista tinggi banget ya, saya di atas aja masih. Indra duduk sini, Indra. Oke. Jadi Krista ini, benar ya Krista ya? Krista ini baru memulai pekerjaan dia di sebuah restoran sebagai waiter, Bapak Ibu. Nah, ini hari pertama dia nih, kerja sebagai waiter. Kita teman-temannya nih, teman gereja, teman rumah, kita mikir gini, kita support yuk si Krista yuk. Kita datengin restorannya, ya kan? Terus waktu kita sampai ke restoran, kita request, boleh gak kita duduk di tempat di mana Krista yang akan melayani kita? Nah, waktu kita duduk ini, Bapak Ibu, ingat, ini hari pertama dia masih di training. Ya kan mungkin keringetan, keringet jagung orang bilang gitu ya. Nervous gitu. Ya kan terus lari ke sana ke sini, terus datang ke meja kita pun lama. Ya kan, Lina ngerti nih, Lina ngerti di restoran, kerja di restoran. Datang ke meja pun lama, ya kan. Nah, terus si Indra pesennya iced tea, dibawainnya soda. Ya kan, udah gitu pesen steak, dibawainnya ayam, Bapak Ibu. Pokoknya lama lah, udah gitu makanannya keluar lama. Kira-kira kita sebagai teman-temannya nih yang memang dari pertama datang mau support dia, kita bilang apa? Krista, you are doing a great job. Don't even worry about it, jangan khawatirin kita. Ya kan, keep doing a good job. Bener ya Bapak Ibu ya, kita mau support. Ya kan, terus pas kita selesai, kita tinggalin tip yang biasa normalnya 18%, 20%, kita tinggalin lebih banyak. We overtip. 25%, 30%. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mau support. Ya kan? Karena kita kenal dia itu teman kita. Dia itu roommate kita. Mungkin dia itu adik kandung kita. Mungkin dia itu anak kita Bapak Ibu. Karena kita semua kenal dan kita mau support. Karena dia ada di circle kita. Sekarang, bayangin skenario yang sama, tapi kita nggak kenal sama Krista. Ya kan? Kita datang, kita dilayani sama Krista, udah gitu air habis nggak di-refill, ya kan? Datangnya lama, makanan keluarnya lama. Begitu hal-hal itu terjadi, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Anda? Apa? Iya kan? Nah, tuh.
Ya kan kita udah mikir nih nanti pulang nih gue tulis review 2 bintang aja, 1 bintang aja di Google. Ya kan di Yelp. Ya kan? Tadinya ada tipnya yang dari 20%, air nggak di refill jadi turun 15%. Dibawain makanannya salah jadi turun 10%. Ya kan makanan keluarnya lama di otak kita udah mulai hitung. Wah ini tipnya ini mulai turun. Kenapa? Karena dia tidak ada di dalam circle kita. Itu yang biasa kita lakukan, ya kan? Tapi yang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua lupa, dia ini juga anak orang loh. Ya kan? Dia ini juga kakaknya orang atau saudara kandungnya orang lain. Dia ini juga, he's somebody else daughter, he's somebody else, sister. Itu yang sering kali kita lupa. Beri tepuk tangan untuk mereka yang sudah membantu. Silakan kembali ke tempat duduk. Thank you semua, boleh bantu. Thank you, Lee. Bapak Ibu, itulah moral circle. Apa itu moral circle? We show kindness only to our kind. Kita menunjukkan kebaikan kita yang hanya kita tujukan kepada tanda kutip yang sejenis dengan kita. Yang kita kenal. Ya kan, kita hanya menunjukkan kebaikan sama keluarga kita, sama saudara kita, sama teman-teman dekat kita. Dan inilah yang Tuhan mungkin ingin berbicara kepada Anda dan saya, to expand our circle, untuk memperluas lingkaran kita sedikit. Biasanya, we show kindness only to our kind. Orang-orang yang golongan umurnya sama, orang-orang yang status ekonominya sama, orang-orang yang punya background sama, orang-orang yang mempunyai pandangan politik yang sama, Bapak Ibu. Orang-orang dari etnis yang sama, orang-orang dari daerah asal yang sama, Bapak Ibu. Bagaimana kalau hari ini ternyata Tuhan ingin Anda dan saya memperluas, to expand our circle. We usually only show kindness to our kind. Kita biasanya hanya menunjukkan kebaikan kita kepada orang-orang yang sejenis sama kita. Itulah pergumulan kita, Bapak Ibu. Ya kan, sama-sama orang Asia, sama-sama orang dengan etnis tertentu, sama-sama orang dengan warna kulit tertentu. Itulah kadang-kadang pergumulan kita dalam kita memperlakukan orang lain. Tahukah Anda, yang bergumul dengan hal ini bukan cuma Anda dan saya aja. Tapi gereja dari 2000 tahun yang lalu sudah bergumul dengan hal-hal seperti ini. Sampai hari ini pun, saya nggak tahu nih gimana bisa terjemahin nggak ya dalam bahasa Indonesia. The most segregated hours in the United States is Sunday at 10 o'clock. Waktu dan hari yang orang itu ngumpul dengan golongan-golongannya sendiri, itu adalah di Amerika ini, itu adalah hari Minggu jam 10 pagi, kata Dr. Martin Luther King Jr. Artinya apa, Bapak Ibu? Yaitu ketika kita ngumpul di gereja, biasanya kita hanya ngumpul dengan orang-orang yang sejenis sama kita. Makanya kita rindu gereja ini akan memperluas dan memperlebar circle kita. Bukan hanya orang-orang Indonesia, but we welcome people from different nation, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah kejadian yang terjadi waktu sekitar 2000 tahun lalu di awal-awal di mana gereja baru mulai, Bapak Ibu. Karena waktu gereja baru mulai itu, mereka berpikir bahwa orang-orang yang bisa mengikuti Yesus itu cuma orang-orang Yahudi aja. Jadi kalau orang non-Yahudi ingin menjadi pengikut Yesus, mereka harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Harus mengikuti upacara, ritual agamanya orang Yahudi dan kebudayaannya orang Yahudi dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi di awal-awal mereka bingung dan mereka sering meributkan hal-hal seperti ini. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah cerita di Kitab Para Rasul. Jadi Kitab Para Rasul itu seperti kayak sejarah gereja mula-mula. Bapak Ibu, nah, Kitab Para Rasul ini, The Book of Acts, ditulis oleh Dr. Lukas yang adalah penulis dari Injil Lukas. Di dalam Kitab Para Rasul, seperti yang tadi saya bilang, awalnya mereka ini sangat bergumul. Mereka ini sering meributkan. Siapa aja orang-orang yang boleh mengikuti Yesus. Mereka lupa bagian di mana Yesus berkata bahwa aku adalah terang
dunia, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka lupa kalau Yesus pernah ngomong gitu. Jadi mereka masih meributkan siapa aja nih yang boleh jadi pengikut Yesus. Nah, di pasal yang ke-10, di bab yang ke-10 dari kitab para rasul ada pertemuan dari kedua orang yang cukup menarik, yaitu si Petrus dengan seseorang yang bernama Cornelius. This is the meeting between Cornelius and Peter. Kita akan lihat sama-sama, kita akan baca banyak ayat, tapi Anda bisa lihat di depan sini ayat-ayatnya yang akan saya tampilkan. Kitab Para Rasul pasal yang ke-10 di ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Di Kaisaria ada seorang yang bernama, Anda bantu saya? Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut dengan pasukan Italia. Jadi ada orang Itali namanya Cornelius, dia adalah seorang perwira, a centurion. Seorang perwira itu dia membawahi sekitar 100 orang prajurit. Jadi ini adalah pemimpin dari 100 orang prajurit. Ia, Cornelius, adalah orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saya pelajari gini, saudara. Ternyata Cornelius itu adalah orang Itali yang menyembah Tuhannya orang Yahudi. Tapi dia enggak, istilah sederhana saya, dia enggak full time pengikut Yudaisme. Atau dia enggak full time jadi pengikut agamanya Yahudi. Kenapa? Karena kalau dia mau full time mengikuti agama orang Yahudi, dia itu sekali lagi harus melalui upacara ritualnya agama Yahudi. Anda menangkap apa yang saya maksud? Dan dia harus disunat. Mungkin Cornelius mikir gini, upacaranya sih nggak apa-apa, disunatnya itu loh. Ya kan, mungkin dia mikir gitu Bapak Ibu. Nah, si Cornelius, itu cuma pemikiran saya aja Bapak Ibu. Nah, saya berdoa nih, biar nggak ada dari kita nih yang jadi part-time orang Kristen. Mudah-mudahan semua dari kita full-time orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jadi si Cornelius ini dibilang sama Tuhan bahwa sedekah kamu, ya kan, berdoa kamu semuanya didengar oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Pada suatu hari dia di suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya, kepada Cornelius, seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada dia, Cornelius. Lalu Cornelius menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi dalam penglihatan itu Cornelius dibilangin gini sama malaikat Tuhan, bahwa doamu itu sudah didengar oleh Tuhan. Semua pemberianmu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah terus malaikat suruh Cornelius berbuat ini. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke kota Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Jadi dalam penglihatan Cornelius disuruh untuk pergi ke kota Yope untuk mencari seseorang yang namanya Petrus. Jadi singkat cerita, si Cornelius ini memanggil 2 orang suruhannya dan satu tentaranya untuk pergi ke kota Yope yang sekitar 50 km dari Kaisaria itu dan mencari seseorang yang bernama Petrus. Anda masih mengikuti ceritanya? Ya. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, orang suruhannya Cornelius sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk ngapain Bapak Ibu? Untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Jadi waktu Petrus berdoa sambil nungguin makanan disiapin nih Bapak Ibu, tiba-tiba roh dia itu diliputi kuasa ilahi. Bahasa Inggrisnya, Peter fell into a trance. Artinya kayak apa ya? Dia bukan tertidur Bapak Ibu. Mungkin bahasa yang sederhana, mungkin doanya saking kusuknya gitu. Dia seperti kayak masuk ke alam. Jadi kalau tertidur itu kan gak sadar. Tapi kalau kayak Petrus di cerita ini dia masih sadar. Cuma mungkin doanya kusuk banget. Petrus juga dapat penglihatan. Ini penglihatannya. Tampak oleh Petrus, langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai apa Bapak Ibu?
jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata begini, Anda bantu saya, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan... Mungkin karena jam makan siang, si Petrus lapar, penglihatannya pun tentang makanan, Bapak Ibu. Tetapi Petrus meresponi suara itu dan berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, ternyata semua binatang yang ada di penglihatannya Petrus itu adalah binatang-binatang yang menurut orang Yahudi, kayak si Petrus orang Yahudi, itu adalah makanan-makanan dan binatang-binatang yang haram dan gak tahir. Lalu kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepada Petrus, Anda bantu saya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu di langit. Ternyata Petrus di dalam penglihatannya itu dia berargumen dengan suara itu. Suara itu bilang suruh potong tuh binatang dan makan. Petrus bilang enggak, itu haram. Suara itu bilang lagi sembelilah dan makanlah. Enggak, itu haram. Sampai 3 kali mereka berargumen. Akhirnya Petrus dibilangin, kamu jangan sembarangan ya. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu bilang haram. Nantinya Anda dan saya akan tahu, ternyata Tuhan punya pesan yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal makanan, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar makanan haram, makanan halal. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Jadi setelah Petrus doa, dia masih merenungkan, tadi itu penglihatan gua itu apa ya artinya ya. Nah sambil dia merenungkan, tiba-tiba orang suruhannya Cornelius itu sampai ke rumahnya Petrus. Anda masih mengikuti ceritanya Bapak Ibu? Waktu orang suruhannya Cornelius sampai ke rumah Petrus, dia bilang, bos kita Cornelius kirim kita, mengutus kita ke sini, dan dia mau supaya kamu Petrus ikut kita ke kota Kaisaria menghadap Cornelius. Akhirnya Petrus setuju Bapak Ibu. Dan keesokan harinya di ayat 23, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Akhirnya keesokan harinya Petrus ikut pergi ke rumah Cornelius dan Petrus mengajak beberapa temannya ya, ke rumah Cornelius. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi waktu Petrus sampai di rumah Cornelius, ternyata Cornelius itu udah ngumpulin banyak orang, teman-temannya, keluarganya, relatifnya, saudara-saudaranya, semua udah dikumpulin tuh di rumah Cornelius. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, Cornelius menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia dan katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi waktu Cornelius ketemu Petrus nih Bapak Ibu, dia langsung tersungkur dan menyembah Petrus. Petrus bilang, bangun, ngapain kamu nyembah saya? Ya kan? Saya ini cuma manusia sama seperti kamu. Ya kan, bukan beda banget ya Petrus ya Bapak Ibu sama kalau pendeta-pendeta sekarang kita suka nih disembah-sembah nih ya kan, kita cuma beda-beda tipis sama Tuhan nih Bapak Ibu. Ya kan? Tapi Petrus bukan nih. Saya cuma manusia sama seperti kamu. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, Petrus masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Menurut saya Bapak Ibu, waktu Petrus ngelihat ada begitu banyak orang yang udah dikumpulin Cornelius di dalam rumahnya, Petrus mulai Petrus mulai klik. Sekarang gue tahu arti dari penglihatan yang kemarin gue dapat. Petrus bilang gini, ia berkata kepada semua, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau bahkan masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Menurut
hukum dari agama Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Apalagi masuk ke dalam rumahnya, ngumpul-ngumpul dan makan-makan dengan mereka. Tapi dalam penglihatan itu, Tuhan bilang, jangan bilang sesuatu itu haram apa yang telah aku sebut halal. Jadi ternyata penglihatan Petrus itu bukan soal makanan, Bapak Ibu. Ya kan? Melainkan tentang berita baik Injil, kabar baik tentang Yesus. Ternyata penglihatan itu adalah apa yang Tuhan sudah rencanakan dari awal untuk menebus umat manusia. Akhirnya semua bisa tergenapi melalui Yesus. Dan di waktu itu Tuhan memberikan pesan kepada Petrus bahwa keselamatan bukan hanya untuk bangsa-bangsa tertentu. Keselamatan bukan hanya untuk etnis-etnis tertentu. Keselamatan itu tersedia untuk semua orang yang datangnya melalui Yesus sebab Dia adalah terang dunia. Dari awal Tuhan udah berjanji kepada Abraham bahwa all nation will be blessed. Semua bangsa akan diberkati. Jadi Tuhan bilang sama Petrus, jangan merasa superior. Jangan merasa bahwa etnis kamu adalah etnis yang paling hebat. Ya kan, apalagi sembarangan sebut-sebut orang lain itu haram dan gak tahir. Berapa banyak dari kita yang bersyukur bahwa keselamatan itu, Bapak Ibu, tidak hanya khusus untuk bangsa-bangsa tertentu. Berapa banyak dari kita bersyukur bahwa keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus itu tersedia bagi semua bangsa, termasuk untuk Anda dan saya. Berapa banyak dari kita yang bersyukur kita gak usah ikutin lagi hukum agama Yahudi untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau enggak, Anda enggak akan pernah tahu rasanya lobster, Bapak Ibu. Karena Anda enggak akan tahu rasanya babi panggang yang kita punya 2 minggu lalu. Karena semua itu dilarang. Lalu mulailah Petrus berbicara. Mulailah Petrus melayani seisi rumah Kornelius. Petrus bilang gini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bahasa Inggrisnya, God does not show favoritism. Allah tidak membedakan orang. Semua bangsa, semua suku, semua bahasa adalah favoritnya Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenarannya, berkenan kepadanya. Dan Petrus melanjutkan dengan memberitakan Injil kabar baik. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Anda bantu saya? Dari semua orang. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus, diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Petrus bilang gini, kami saksi dari semua yang Yesus katakan tentang dirinya. Kami adalah saksi mata, kami dengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami adalah saksi mata dan melihat apa semua yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Kami adalah saksinya. Kami melihat semua itu. Kami juga melihat Yesus ditangkap, dibunuh, dan digantung di atas kayu salib. Tapi Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit di antara orang mati. Ketika Yesus dibunuh, Petrus bilang, kami pun kehilangan pengharapan. Masa iya Tuhan bisa mati? Masa iya juru selamat bisa mati? Tetapi Yesus membuktikan bahwa dirinya bisa mengalahkan kematian, bahwa dirinya adalah Mesias, dirinya adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Waktu Yesus bangkit dari kematian, walaupun Dia nggak menunjukkan dirinya kepada seluruh orang yang ada di dunia, tapi di kitab Korintus dicatat bahwa Dia menunjukkan dirinya lebih dari 500 saksi mata. Petrus berkata, kita adalah saksi matanya. Bahkan kita nih makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah Dia bangkit dari kematian. Waktu Petrus
sedang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Yesus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Waktu Yesus sedang memberitakan tentang Yesus, orang-orang kalau pakai bahasa kita nih itu dilawat oleh Roh Kudus, Bapak. Dan orang teman-teman Petrus yang ikut dari kota Yope ke Caesarea, mereka kaget. Ternyata karunia Roh Kudus itu juga tersedia untuk orang-orang dari bangsa lain. Waktu mereka semua dijamah oleh Roh Kudus, Petrus bilang gini, sebab mereka mendengar orang-orang berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah cerita antara Petrus dan Cornelius. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seluruh orang yang ada di rumah Cornelius dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan cerita yang Anda dan saya baru saja kita baca, Bapak Ibu, ini tidak akan pernah terjadi kalau Petrus tidak pernah memperluas lingkarannya. Expand his circle. Dan cerita yang baru saja kita lihat, ini bisa menjadi bagian dari cerita kehidupan Anda dan cerita kehidupan saya. Ini bisa menjadi bagian dari perjalanan iman Anda dan perjalanan iman saya, Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya memutuskan to expand our circle. Tidak hanya berkumpul dengan orang-orang yang kita nyaman. Tidak hanya berkumpul dengan orang-orang yang nyambung sama kita. Tidak hanya berkumpul sama orang-orang yang kita kenal. If we just open our circle, ini bisa menjadi bagian dari cerita kehidupan Anda dan saya. Saya mau tutup dengan ini. Kalau ada di antara kita yang mungkin bukan orang Kristen, Anda mungkin diajak teman ke gereja ini, atau mungkin Anda orang Kristen yang baru. Atau mungkin Anda udah lama jadi orang Kristen, tapi Anda orang Kristen single fighter. Ya, Anda menjalani kehidupan kekristenan Anda sendirian aja. Saya cuma mau kasih tahu, Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang terjadi kepada Cornelius, itu bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Karena Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa menyentuh kehidupan Anda melalui kehidupan orang lain, melalui orang-orang dalam komunitas. Tuhan kita yang hobinya berinisiatif dan menyusun segala rancangannya, dia bisa melakukannya melalui orang lain. If you only open up and expand your circle a little bit. Kalau Anda perluas lingkaran Anda. Kalau Anda di sini adalah orang-orang Kristen. Ini adalah gambaran apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kehidupan Anda. Tuhan akan pakai hidup Anda dan hidup saya untuk membawa kabar baik bagi orang lain. Untuk jadi jembatan di mana orang lain ketemu dengan Tuhan. Kalau saja Anda bersedia untuk memperluas lingkaran Anda. Bapak Ibu, saya nggak berkata bahwa Anda harus jadi orang yang tiba-tiba jadi orang yang ekstrovert. Ya kan, tiba-tiba setiap hari orang ngumpul di rumah Anda. Ya kan, bukan itu maksud saya. Maksud saya kalau Anda dan saya bersedia aja keluar sedikit dari zona nyaman Anda. Kadang-kadang di sosial media kita melihat bahwa ada pernyataan-pernyataan, semakin kita tua, lingkaran kita semakin kecil, semakin kita tua, orang-orang yang kita nyaman itu semakin sedikit. Seakan-akan kita sangat membanggakan akan hal itu, Bapak Ibu. Tapi ketahuilah bahwa kehidupan Anda dan saya itu bukan buat kita sendiri.
dipanggil untuk membuka, untuk memperluas lingkaran kita. Karena ada orang-orang yang Tuhan akan jamah melalui kehidupan Anda dan saya. Bukan hanya orang-orang yang kita nyaman, bukan hanya orang-orang yang kita kenal, Bapak Ibu. Dan Anda, kalau Anda punya kerinduan bahwa hidup Anda dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjamah orang lain, Anda akan melihat begitu luar biasa pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan Anda. Kalau respon dari Anda mendengar semua ini, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, aduh kepribadian saya kayaknya nggak pas deh, saya bukan tipe orang yang seperti itu, aduh kayaknya saya nggak mampu deh. Tuhan bilang bagus. Karena aku nggak tanya kamu bisa atau enggak, kamu mampu atau enggak. Aku nggak cari orang-orang dengan kepribadian tertentu. Tuhan bilang, aku nggak cari orang yang mampu, aku cari orang yang mau. Kalau respon Anda bilang gini, aduh saya nggak pintar ngomong, aduh pengetahuan Alkitab saya nggak banyak gitu. Tuhan bilang bagus. Biar kita semua tahu bahwa semua itu bukan pekerjaan kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi karena pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita, Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang merasa bahwa kita nggak bisa, orang-orang yang merasa kita nggak mampu, Tuhan akan buktikan bahwa pekerjaan Dia nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Asal kalau kita mau membuka kehidupan kita. Asal kalau kita membiarkan Tuhan untuk memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Seperti sarung tangan di tangan dokter, sarung tangan terpisah dari seorang dokter, sarung tangan itu nggak banyak fungsinya kok Bapak Ibu. Begitu sarung tangan itu dipakai dokter, sarung tangan itu bisa berbuat banyak sekali hal yang luar biasa. Waktu saya merenungkan perjalanan saya mengikuti Yesus 20 tahun terakhir, sebagai seseorang yang bukan besar di keluarga Kristen, sebagai seseorang yang tidak pernah ke gereja, di umur 25 tahun saya memberikan hidup saya kepada Yesus, Bapak Ibu. Dan saya melihat kembali kehidupan saya di berbagai musim. Selalu ada orang-orang yang Tuhan pakai dalam kehidupan saya untuk membantu saya dalam perjalanan iman saya. Bentuknya nggak melulu harus satu orang dan mendampingi kita selamanya, enggak kok Bapak Ibu. Kadang-kadang satu musim kehidupan kita lihat Tuhan pertemukan kita dengan orang ini, ternyata membantu ya perjalanan iman saya ya. Nanti di musim kehidupan lain Tuhan mempertemukan saya dengan orang ini, saudara. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Demikian juga saya melihat bagaimana di musim-musim tertentu Tuhan mempertemukan dengan orang-orang sehingga saya bisa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sekali lagi nggak melulu harus selamanya. Tapi ada orang-orang yang dalam musim tertentu saya menjadi bagian kehidupannya, lalu dia pergi, dia pindah, atau satu hal yang lainnya Bapak Ibu, lalu Tuhan pertemukan lagi dengan orang lain. So I leave you with this, You could be one or two relationship away from discovering the purpose that God has designed for you. Mungkin Anda hanya kurang satu atau dua hubungan yang tepat dalam kehidupan Anda, yang bisa membawa Anda pada tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda. Dan selama ini Anda mungkin harus membuka diri sehingga satu atau dua hubungan yang tepat itu bisa datang dalam kehidupan Anda, sehingga Anda bisa menjadi lebih clear dengan tujuan-tujuan dan rencana-rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan Anda. Jadi, open the door, buka pintu, Bapak Ibu. Melangkah, take a step. Expand your circle, perluas lingkaran Anda. Maka Anda akan mengalami koneksi-koneksi ilahi yang Tuhan sudah persiapkan. God will let you experience the divine connection yang Dia sudah persiapkan untuk Anda semua. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kalau saja kami terbuka untuk memperluas lingkaran hubungan kami, maka akan ada orang-orang
Ada orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan untuk membantu kami go to the next level dalam perjalanan iman kami. Demikian juga kalau kami ingin membuka saja dan memperluas lingkaran kami. Bahkan ada orang-orang yang akan diberkati melalui keberadaan kami. Bahkan ada orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Melalui kehidupan kami, mereka bisa mengenal Tuhan. Kami berpikir inilah sukacita yang terbesar Tuhan. Kalau hidup kami bukan hanya untuk kami sendiri, melainkan bisa menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain dan menjamah kehidupan orang lain. Materaikan segala firman-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami dengan koneksi-koneksi ilahi yang akan memperjelas tujuan kehidupan kami. Berikan kami keberanian, walaupun dengan ketidaknyamanan kami harus bertemu mungkin dengan orang-orang baru. Walaupun kami tidak nyaman, karena kami harus melakukan hal-hal yang baru. Berikan kami keberanian untuk mengambil langkah, memperluas lingkaran kami. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman yang diberitakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, dan amin.